Selanjutnya, penyampaian materi PBAK ke-5 dan ke-6, yakni pengenalan kegiatan dan organisasi kemahasiswaan Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, serta penyampaian materi mengenai perpustakaan Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Materi ke-5 mengenai kemahasiswaan akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Alfi Satria dan Ustadz Dede Indra Setiabudi MPD. Kemudian materi mengenai perpustakaan akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi SPD. Penyampaian materi ini akan dipandu oleh moderator Saudara Zamzani Nusantara, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Temu lagi kita guys. Iya Aziz, angkatan 10. Nada saya kurang pas ya. IAI Al-Aziz, angkatan 10. Oke, kita lanjut ke materi ke-5 sehubungan dengan pengenalan kegiatan dan organisasi kemahasiswaan IAI Al-Aziz. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu pemateri kita pada sesi ini. Selamat sore Dr. Alfi. Selamat sore Ustadz Dede. Ya. Berikut kurikulum vitae dari kedua pemateri kita. Yang pertama, nama lengkap dari Dr. Alfi Satria STMT. Kemudian kelahiran Jakarta 23 September 1972. Kemudian untuk jenjang pendidikan di Institut Teknologi Bandung untuk strata 1 dengan jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri. Kemudian untuk strata 2 di Institut Teknologi Bandung, program studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Adapun untuk strata 3 di Institut Teknologi Bandung dengan prodi Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, lulus pada tahun 2019. Untuk riwayat pekerjaan cukup banyak di sini, di antaranya saya sebutkan dari tahun 1996 sebagai Electrical Engineer sampai 1999 di PT Jaya Konstruksi Jakarta dan PT IKPT Jakarta. Kemudian pada tahun 1999 hingga tahun 2000 sebagai guru di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Ma'had Az-Zaitun. Kemudian pada 2022 hingga sekarang sebagai IT System and Network Administrator Az-Zaitun. Kemudian menjadi instruktur pada tahun 2003-2015 di organisasi EJIC ICDL di kampus Az-Zaitun. Kemudian sebagai instruktur pula di EJIC tentang National Computing Center, Education Indonesian Test Center for ICCS dan IDCS program yang hingga sekarang juga. Kemudian sebagai dosen Kabiro Kemahasiswaan bidang IT Support System sejak tahun 2016 hingga sekarang di IAI Al-Aziz. Kemudian pada publikasi karya ilmiah beliau dimulai dari tahun 2014 dipublikasikan dalam jurnal dengan judul topik Synthesis Modeling of 10 kW BLDC Control for City Electric Car Based on PSIM. Cukup banyak di sini jurnal ilmiah yang disampaikan, saya sebutkan satu saja. Kemudian di antaranya yang lain juga pada tahun 2018 dipublikasikan dalam jurnal International Journal on Electrical Engineering and Informatics terindeks Scopus Q2 dengan topik Experimental Investigation on Sensorless Starting Capability of New 9-slot 8-pole PM BLDC Motor. Pokoknya keren lah. Selanjutnya pemateri kita kedua ada Ustadz Dede, yakni mohon maaf sebelumnya dengan nama lengkap Ustadz Dede Indra Setiabudi MPD.
Adapun jenjang pendidikan beliau di STI PTI Jakarta untuk strata 2 di IAIN Syekh Nurjati. Kelahiran 21 November 1994. Masih single, guys. Oke, demikian perkenalan dari pemateri kita pada kali ini. Tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk pemateri kita. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan materi PBAK kelima sehubungan dengan pengenalan kegiatan dan organisasi kemahasiswaan IAI Al-Aziz. Kepada pemateri disilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya yaitu tentang organisasi kemahasiswaan. Bisa ditampilkan slide-nya? Ya. Nanti materi ini akan dibawakan bersama Ustadz Dede ya, sebagai Kepala Bagian Pembinaan Organisasi. Lanjut, silakan. Ditahan dulu judulnya ya. Nah ya. Sebelum kita ke organisasi kemahasiswaan, saya ingin tanya dulu nih. Apa sih mahasiswa itu? Ayo cepet, satu orang jawab mungkin. Mahasiswa, ya kalau di sekolah menengah ke bawah disebutnya siswa. Tapi begitu masuk perguruan tinggi, ada tambahan kata maha. Apa bedanya dengan sekolah menengah atau SMP? Siswa maha, siswa besar. Apalagi? Nah ini terkait dengan kecerewetan saya di grup Cama. Ya. Next. Nah ini dia. Next, biar kelihatan sumbernya di bawah. Nah, kita samakan persepsi kita ya. Apa itu mahasiswa? Ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Silakan dibaca, itu yang saya kasih tanda ya. Ada warna kuning, warna biru atau garis bawah. Jadi mahasiswa itu ya kalau yang standarnya adalah peserta didik pada perguruan tinggi. Tapi yang penting lagi adalah dia adalah insan dewasa. Memiliki kesadaran sendiri. Maka jangan seperti anak SMA lagi ya. Semuanya harus dituntun, semuanya harus dikasih tahu. Nah, mahasiswa itu adalah insan dewasa yang punya kesadaran sendiri. Nah, sekarang kesadarannya itu digunakan untuk apa? Di bawahnya itu, untuk mengembangkan potensi dirinya di perguruan tinggi. Menjadi apa? Tadi disebutkan ya oleh Kaprodi, untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi maupun profesional. Nah, pertanyaannya, bisa nggak mencapai ini semua hanya dengan belajar di kelas? Tadi saya tertarik dengan pertanyaan terakhir pas sesinya Ustadz Irfan ya. Bisa nggak kita kuliah, pergi pagi, kuliah, selesai kuliah, pulang untuk mencapai tujuan mahasiswa seperti ini? Nggak bisa. Lanjut, next. Lanjut, next. Sampai kelihatan bawahnya. Ya. Nah, harapan undang-undang itu seperti ini. Maka mahasiswa itu tidak pantas menurut saya, hanya berkutat di bidang kurikuler. Di sini kurikuler nggak disebut lagi, karena tadi sudah banyak disebut ya. Mahasiswa juga harus mengembangkan dirinya di bidang apa? Selain kurikuler, yaitu apa? Co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Co-kurikuler, co itu apa? Co, yang membantu. Ya. Berarti co-kurikuler, kegiatan-kegiatan yang membantu kegiatan kurikulum. Contohnya apa? Mungkin nanti di PBA ketika susah memahami pelajaran-pelajaran di PBA, ya silakan buat kegiatan yang bertujuan untuk melatih atau menambah kemampuan terhadap materi-materi yang kurang. Gitu. Itu co-kurikuler. Nah, selain itu adalah kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan di luar kurikulum. Seperti tadi ya, mahasiswa HTN, kurikulumnya sudah dijelaskan tadi, itu kurikuler. Tapi apakah ia selama 4 tahun, 5 tahun di sini hanya untuk ngurusin itu saja? Tidak.
maka kita juga harus melakukan kegiatan ekstrakurikuler di luar itu untuk mengembangkan soft skill tadi yang mungkin sudah disebutkan di pemateri sebelumnya. Kemampuan berorganisasi, kemampuan bernegosiasi itu adanya di kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan yang kelihatannya tidak ada hubungannya dengan prodi, tapi itu sangat mendukung, sangat menunjang ya pekerjaan kita atau profesi kita di kemudian hari setelah lulus. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan menggunakan sarana yang kita sediakan, yang disediakan oleh perguruan tinggi, yaitu organisasi kemahasiswaan. Ya, next. Next. Di Undang-Undang Nomor 12 ini juga ada salah satu tujuan pendidikan tinggi. Salah satu tujuan pendidikan tingginya adalah fokusnya ke mahasiswa, yaitu berkembangnya potensi mahasiswa. Baca di sana sampai untuk kepentingan bangsa. Kalau masih ingat materinya Ustadz Ali tadi, ini sesuai nggak dengan yang disampaikan tadi ya? Sesuai nggak dengan doa Nabi Ibrahim tadi tuh? Untuk kepentingan bangsa. Kemudian apalagi tuh? Bertakwa kepada Tuhan dan lain-lain. Sesuai nggak dengan visi misi Az-Zaitun? Ya, sama. Nah, inilah yang harus selalu kita ingat bahwa mahasiswa itu punya tujuan hasil pendidikan tingginya itu seperti ini. Lanjut. Next. Nah, juga saya lanjut selesai aja sampai 1 ya. Nah, ini kondisi mahasiswa yang diharapkan. Jadi tadi kalau mahasiswa hanya mengurusi kurikuler saja, kurikulum saja, itu kalau menurut saya itu setara dengan anak SD mungkin ya. Tapi anak SD juga ada yang kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin anak TK kali ya. Kalau perguruan tinggi bukan seperti itu ya. Bedanya perguruan tinggi dia punya aktif juga di kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian mahasiswa itu juga punya peran juga dalam memperbaiki sistem pendidikan dan pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Jadi bukan hanya sebagai objek penderita ya, pokoknya bagaimana perguruan tinggi, bagaimana dosen deh, pasrah aja gitu, jangan ya. Mahasiswa bukan seperti itu. Kalau anak TK, ya, kalau anak SD, SMP, SMA mungkin seperti itu ya, patuh, taat kepada gurunya gitu. Ya, di sini mahasiswa harusnya tidak seperti itu, karena ingat tadi insan dewasa yang mempunyai kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya. Maka ketika ada sesuatu yang menurut keilmuan kita kurang pas, ya silakan ditanya ya, silakan didiskusikan, tentunya dengan cara yang baik ya. Lanjut, next. Ini kondisi mahasiswa yang diharapkan. Next, ya itu ya, adanya iklim dialogis, komunikasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Ingat sekali lagi, mahasiswa bukan objek penderita, dia adalah subjek juga di pendidikan tinggi. Maka dia juga harus berperan aktif dalam terciptanya kondisi pendidikan tinggi yang baik. Nah, maka untuk itu tadi bisa disalurkan melalui Ormawa atau organisasi kemahasiswaan ya, singkatannya Ormawa. Kemudian juga dituntut mahasiswa itu mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Ya, dan ekstrakurikuler tadi dalam tingkat nasional maupun internasional. Kualitas perguruan tinggi ini salah satunya juga dinilai dari prestasi mahasiswa dalam mengikuti lomba kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Maka tadi seperti saya bilang, mahasiswa bukan hanya objek penderita, tapi juga subjek yang aktif menciptakan perguruan tinggi yang berkualitas. Next. Nah, di IAI Al-Aziz ini juga kita sudah mempunyai organisasi mahasiswa yang kita sebut namanya Organisasi Mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, disingkat OMI IAI Al-Aziz. Jadi di situ ada 2 I ya, 2 institut. Yang pertama Organisasi Mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Kalau di
luar ini adalah sama dengan lembaga eksekutifnya mahasiswa. Nah, cuma karena di IAI Al-Aziz ini penamaannya dulu lebih awal daripada peraturan yang kemudian keluar, mungkin namanya agak berbeda sedikit. Kita lihat next. Nah, ini adalah struktur organisasi kemahasiswaan yang berlaku di seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sudah ada peraturannya dari Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa struktur organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi di bawah Kemenak ini harus mengikuti struktur seperti ini. Nah, cuman ada bedanya untuk IAI Al-Aziz. Yang pertama, di tingkat institut itu dibina oleh rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan. Kebetulan di IAI Al-Aziz orangnya sama ya, rektor dan wakil rektor bidang kemahasiswaan itu adalah yang berhormat Ustadz Imam Prawoto, SE MBA. Kemudian organisasi kemahasiswaan di tingkat di tingkat institut itu ada 2. Kalau di luar namanya Dewan Mahasiswa. Kalau di IAI Al-Aziz namanya OMI tadi ya. Jadi kalau mendengar kata Dewan Mahasiswa di luar itu sama dengan OMI di IAI Al-Aziz. Kemudian ada lagi lembaganya yang disebut kalau di luar namanya Senat Mahasiswa Institut. Kalau di IAI Al-Aziz namanya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau MPM. Nah, itu di tingkat institut. Kemudian di tingkat fakultas ada organisasi kemahasiswaan lagi di bawah dekan, di bawah koordinasi dekan, yaitu namanya Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Oh, itu kurang mahasiswanya ya. Dema Fakultas, Dema F. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Berpartner dengan Senat Mahasiswa Fakultas atau SEMA Fakultas. Kemudian di bawah prodi, di bawah koordinasi prodi itu ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Prodi atau Hima Prodi. Tadi sudah dikenalkan juga oleh beberapa kaprodi Hima Prodinya. Nah, Kak, untuk OMI sendiri ini karena berbagai hal ya, kita baru sampai ke OMI periode kedua ya, Dharma Bakti 2. OMI Dharma Bakti kedua ini kemarin dipilih tahun 2020. Setelah dipilih langsung pandemi, langsung kita kuliahnya online. Sehingga kegiatan banyak kegiatan jadi berkurang. Sehingga masa jabatannya diperpanjang menjadi tahun 2002. Insya Allah nanti 2022. Insya Allah nanti bulan September Oktober ini kita akan mengadakan pemilihan OMI yang baru ya ke Dharma Bakti 3. Dari saya cukup untuk penjelasan tentang OMI dan lain-lain saya serahkan kepada Ustadz Dede Indra Setiabudi. Dipersilakan. Selamat sore kakak-kakak. Ya, ini ada sedikit cerita lucu selama PPMB ya, terjadi pada saya dan sebagian sudah saya ceritakan ke teman-teman. Pas waktu tes itu ada dari mahasiswa semester 7 aja lari-lari mendekati saya, kakak, nama ini siapa ya? Dan juga mungkin ada beberapa dari teman-teman mahasiswa yang waktu pas pelaksanaan manggil saya adik ya. Dan kemarin waktu PBAK pun ada yang mengajak saya untuk berbaris, ayo Pak baris. Oh. Mungkin karena saya terlalu muda. Dan itu kenapa nggak tahu saya selalu dipanggil dengan nama Dede. Ya, nggak tahu kenapa. Karena itu saya dipanggil dengan nama Dede. Ya, karena itu nama saya ya. Oke, langsung saja melanjutkan slide-nya. Minta tolong. Nah, ini adalah logo dari OMI itu sendiri. Sebelum melanjut mengenai tentang manfaat dari berorganisasi, pertanyaan yang terbesar yang pasti ada di benak teman-teman adalah buat apa sih kita berorganisasi ya? Toh kuliah itu hasilnya adalah skripsi, tulisan. Nah, kalau kita merujuk pada
Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu ada 3 konsep dasar. Ini 3 konsep yang paling utama dalam MBKM. Pertama fleksibilitas, yang kedua karakter, yang ketiga mengenai penetapan atau kekuatan esensial mapel atau matkul. Yang saya ingin jelaskan adalah yang kedua, yaitu penetapan 30% kegiatan real, yang mana ini harus dibuktikan melalui pendidikan karakter. Nah, salah satu opsi untuk menjadikan siswa-siswi di Indonesia atau mahasiswa kita mempunyai karakter, nilai lebih, itu salah satunya yaitu melalui sebuah organisasi. Nah, penelitian ini itu dilakukan oleh seorang profesor dari Inggris, ada sebuah jurnalnya, jurnal internasional, itu meneliti kurikulum pendidikan di Indonesia dari zaman bahla, zaman dulu, sampai 2020 ternyata listnya itu stagnan, lurus, tidak ada perubahan. Jadi lurus benar. Sebetulnya ada naik turun, cuma nggak terlalu signifikan. Jadi tergambar itu lurus. Nah, makanya mulai tahun ini, walaupun MBKM ini masih dalam fase prototipe ya, sampai 2024 akan menetapkan 30% ini wajib real, harus diaplikasikan dalam sebuah mata kuliah. Nah, dalam bukunya Dr. Jaka, siapa itu? Pendidikan generasi Z, itu juga menjelaskan bahwa di generasi Z ini, jadi ini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu juga, berarti kita termasuknya masih muda ya, karena kita masuk pada kurikulum generasi Z. Ya, walaupun umurnya sudah generasi X atau Y, karena kita berada di generasi Z, maka kita juga harus mengikuti pada perkembangan ini. Dulu Sayyidina Ali itu berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka tidak hidup di zamanmu. Anakmu, manifestasinya, ini kita artikan sebagai generasi. Karena kita hidup di generasi kurikulum MBKM, maka kita juga harus mengikuti konsepnya. Yakni dalam buku tadi, Dr. Jaka itu mengatakan 70% keberhasilan seorang mahasiswa itu ditentukan melalui karakter. Nah, karakter ini ternyata dibagi menjadi 10. 7 diantaranya itu, 7 ya dari pembagian itu, 7-nya itu masuk pada konsep-konsep yang ada pada organisasi. Salah satunya komunikasi. Orang KPI komunikasinya harus jago. Bahasa Arab menjadi translator harus jago. PGMI mengajar. MD apalagi? Apalagi yang belum saya sebut? OHS sama HTN. Menjadi wawancara harus menjadi native speaker. Nah, semuanya harus aktif menjadi native speaker. Itu salah satu dari dari manfaat berorganisasi. Dan banyak contoh yang lebih simple. Saya logikakan gini, Hamayin ini ya. Ini menjadi terkenal karena Az-Zaitun itu memiliki banyak relasi. Expand your network. Salah satu manfaat dari organisasi adalah menjalin relasi. Sebuah produk ini akan menjadi kurang manfaatnya jika relasinya sedikit. Ini menyebar ke seluruh Indonesia bahkan keluar karena relasinya banyak. Dan salah satu dari manfaat organisasi tadi menjalin relasi. Jadi dalam kegiatan di OMI nanti teman-teman bakal diarahkan bagaimana kita berkomunikasi, menjalin kerjasama dengan teman-teman yang lainnya maupun di luar sana. Kembali ke slide. Kembali lagi ke slide, minta tolong. Nah, di OMI ini ada beberapa sembari menunggu. Nah, next, lanjut aja. Nah, ini fungsinya. Kurang lebihnya seperti apa yang saya paparkan. Lanjut, next. OMI ini sifat-sifatnya. Nah, salah satu manfaatnya banyak, proaktif, edukatif. Seperti tadi yang saya terangkan bahwa 70% teman-teman harus aktif di luar. Nah, untuk mencari atau belajar tentang menjadi seseorang yang aktif, ya salah satunya dan menurut saya ini wajib karena sudah didukung oleh kurikulum dan realitas saat ini yang mana itu sudah dibuktikan oleh peneliti-peneliti dunia, maka hukumnya wajib berorganisasi. Ya,
Ya, semoga setelah ini semuanya nanti daftar ke setiap UKM dari OMI ya. Next. Nah, ini presiden dan wakil presiden OMI yang sampai saat ini juga masih menjabat. Untuk ketuanya Muhammad Isa. Silakan berdiri Mas Isa. Wajahnya sama saya, kemudian siapa? Oke, terima kasih Mas Isa. Dan wakil presidennya Fitri Anissa adakah hadir? Oh ya, itu wakil presidennya. Oke, next selanjutnya. Lanjut, ini sudah dijelaskan tadi. Lanjut. Nah, ini ada unit-unit kegiatan. Contohnya, ada badminton, band paduan suara, dan yang bisa teman-teman dilihat. Jadi banyak, dan ini bisa kemungkinan besarnya kita tambah jika dari teman-teman mempunyai inspirasi untuk menambah, dan itu kita tampung di OMI. Jadi nggak cuma segini ya. Ini yang sudah ada. Teman-teman silakan nanti barangkali ada inovasi untuk menambah, silakan. Dan yang perlu saya tekankan, kegiatan OMI ini bukan hanya untuk junior saja, tapi bapak-bapak, ibu-ibu juga dipersilahkan untuk ikut bergabung meramaikan kegiatan OMI. Karena selanjutnya ada event di PT KIS. Next. Next, lanjut. Nah ini, di PT KIS. PT KIS ada yang tahu? Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. Di Jawa Barat itu ada sekitar 163 se-Jawa Barat. Nah itu setiap 2 tahun sekali mengadakan event Pekan Ilmiah Olahraga dan Seni Mahasiswa, namanya Piosima. Dan alhamdulillah tahun ini OMI kita mengikuti event itu. Jadi dari 12 pekan Piosima, cabang olahraga yang ditawarkan, dari OMI mengirim beberapa 64 mahasiswa yang mengikuti 10 cabang perlombaan. Next, lanjut. Ini ada beberapa dokumentasinya. Nah, oke, next, lanjut aja. Oh iya, nah ini juara dari event tersebut. Dari perwakilan OMI menyabet juara 3 di badmintonnya. Oh, tenis meja, sorry lupa. Tenis meja juara 3 atas nama Abi Kiston. Nah, salah satu manfaat ketika teman-teman berprestasi, akhir-akhir ini ada 1 menit. Ada beasiswa KIP. Salah satu syaratnya untuk mendapatkan beasiswa KIP adalah harus memiliki sertifikat prestasi. Nominalnya tahu berapa? 1 semester itu 6 juta. Lumayan kalau teman-teman bisa dapat, lebih itu. Nah, salah satu syaratnya tadi harus prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat. Ini sudah mulai kita ajukan dari ini. Oke, sekian ya dari saya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini contoh foto-foto aja. Next. Oke, bisa dilihat ya. Next. Next. Oke, next, lanjut. Next. Next. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih pada Ustadz Dede Indra Setiabudi. Demikian pemaparan untuk materi organisasi kemahasiswaan ini. Saya cukupkan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kedua pemateri kita untuk sesi pengenalan kegiatan dan organisasi mahasiswa.